Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah keluarga kami dalam keluarga rohani ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengumpulkan kami bukan hanya sebagai teman, tetapi kami adalah saudara sekeluarga di dalam Allah. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kami adalah keluarga rohani ya Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami boleh berkumpul bersama-sama pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya teguh dengan firman-Mu bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan. Pada malam hari ini kami akan bersharing satu dengan yang lainnya Tuhan. Kiranya apa yang kami sharingkan, apa yang kami bagikan, itu bukan berasal dari akal dan pikiran kami yang terbatas, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang menaruh setiap kata-kata di dalam perkataan kami ya Tuhan. Sehingga perkataan kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah setiap firman-firman Tuhan yang kami bagikan itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi perenungan, dan kami boleh dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Ya, tadi suara lagunya kedengaran nggak kalau dia? Kedengaran. Oh, kedengaran ya, puji Tuhan. Ya, baik. Malam hari ini kalau mungkin kalau ini ya, saya akan baca judul kita pada malam hari minggu ini ya, itu mengenai ayah yang bekerja. Jadi dalam bulan ini itu kita berbicara full 1 bulan tentang keluarga. Jadi kalau minggu ini kita berbicara tentang ayah. Nah nanti hari Minggu besok ibadahnya itu akan berbicara tentang perempuan, ya, bagian wanita. Ya. Jadi minggu ini kita berbicara tentang pria, lebih khususnya tentang ayah, dan minggu besok kita akan berbicara tentang wanita. Nah, ayah di dalam keluarga itu tentu dia punya peran yang sangat penting untuk membahagiakan keluarga. Ya, jadi ayah itu dia sebagai pelindung, dia memberikan kita rasa yang aman, dia akan selalu memberikan kita kekuatan, dia akan senantiasa mendampingi kita, dan dia selalu menjadi teladan dan inspirasi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita secara rohani punya Bapa yang setia, Bapa yang selalu mengasihi kita, maka di dunia ini kita juga punya Bapak, ya, Bapak atau ayah yang selalu menjaga kita, selalu memberikan kita rasa aman, selalu memberikan kita kebahagiaan. Nah, tapi tentu tidak semua Bapak punya sifat atau punya kepribadian seperti itu. Kita lihat banyak bapak-bapak yang mengecewakan keluarganya, mengecewakan istri dan anaknya. Mereka melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Akan ada banyak sekali bapak-bapak yang selingkuh, suami-suami yang selingkuh. Nah, ini tentu akan berdampak tidak baik ya, apalagi sampai ada yang bercerai. Ya, ini akan berdampak tidak baik buat istri maupun anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, pada minggu ini kita diajar untuk mari kita mengerti betul peran seorang ayah di dalam rumah tangga. Perannya itu satu, dia mengenal keluarganya dengan baik.
Ya, kita baca di Yohanes 10 ayat 15, di sana dikatakan, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi, seorang bapak atau ayah itu yang baik, dia harus mengenal keluarganya juga dengan baik. Ya, sama seperti Bapa kita di surga, begitu mengenal kita dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat teliti. Demikian juga dengan Bapa kita yang ada di dunia, seharusnya sebagai seorang bapak yang baik, dia mengerti tentang kondisi keluarganya. Misalnya, anaknya sedang ada sakit, dia tahu kamu sakit apa nak? Ya, kemudian dibawa ke dokter. Atau mungkin anaknya ada punya permasalahan atau apa, nah, dia bisa membantu atau sama-sama bersharing dengan anaknya supaya persoalan itu bisa terselesaikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian Bapak yang kedua fungsinya yaitu memberi rasa aman. Ya, itu ayatnya dari Matius 6 ayat 31. Nah, jadi seorang bapak itu bukan hanya memberikan nafkah ya, tidak hanya memberikan nafkah aja, tetapi juga harus bisa memberikan rasa aman ya. Kalau bapak sudah memberikan rasa aman, maka istri dan anak-anak pasti mereka juga akan merasa senang, nyaman ya. Tapi kalau bapak suka misalnya suka pukul anak-anaknya, suka pukul istrinya, ya maka keluarga itu akan hidup dalam ketakutan, Kak. Ya, jadi ya seperti contoh, misalnya Kak Ludi pernah bersaksi dulu Kak Ludi bapaknya suka minum. Nah kita jadi ketakutan kan kalau misalnya bapak kita minum terus bapak marah-marah gitu misalnya. Nah kita menjadi ketakutan. Ya, jadi kalau bapak yang baik itu tidak seperti itu, tetapi bapak yang baik itu dia akan memberikan rasa aman, ya. Misalnya dia menjaga keluarganya dengan baik, ya. Misalnya ada ancaman apa dan apa, dia yang selalu siap sedia menjaga keluarganya, sehingga keluarganya itu merasa terlindungi, merasa aman, merasa nyaman, begitu. Nah itu fungsi yang kedua dari seorang ayah yang baik. Yang ketiga, ayah yang baik itu selalu memberi kata-kata pujian yang tepat dan menguatkan. Nah, contohnya nih seperti misalnya seorang anak dia berhasil mendapatkan ranking 1 di sekolah misalnya. Kemudian bapaknya bilang, "Wah, kamu anak yang luar biasa, anak bapak yang hebat." Nah, bapak mau memberikan kamu hadiah sebagai apresiasi karena kamu berhasil menjadi ranking 1. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya nyalakan videonya ya, mohon maaf. Ya. Nah, jadi dengan demikian maka anaknya itu menjadi senang karena dia dipuji oleh bapaknya. Wah, asik, saya dapat dipuji sama bapak saya. Saya juga diberikan hadiah sama bapak saya. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan buat kita ya. Jadi seorang bapak yang baik itu pasti akan memberikan kata-kata pujian dan menguatkan. Menguatkan itu, ya ini ada Ibu Indri baru bergabung. Ya. Shalom Ibu Indri. Ya, baik. Saya lanjutkan ya Ibu Indri ya. Ini kebetulan kebetulan karena ini sudah masuk sharing, nggak apa-apa. Ya. Jadi yang ketiga adalah dia memberi kata-kata yang menguatkan. Jadi kalau bapak yang baik itu, kalau misalnya anaknya atau istrinya lagi dalam kelemahan misalnya ya, makanya seorang bapak yang baik itu pasti dia akan, kamu yang sabar ya, kita sama-sama menghadapi ini dengan doa, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah itu bapak yang baik, karena dia memberikan kita kekuatan. Dia bilang, Bapak selalu mendoakan kamu, Bapak selalu menjaga kamu ya, kamu tidak usah khawatir. Nah, itu memberikan kekuatan kepada keluarga kita ya, kepada istri maupun kepada anak-anak.
Nah, itu fungsi ketiga dari seorang bapak yang baik. Yang keempat, dia senantiasa menyertai atau mendampingi. Ya, contohnya kalau di kitab Matius 1 ayat 23 ini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Nah, jadi kalau Bapa kita yang di sorga selalu menyertai kita, maka sebagai Bapa yang di dunia pun, kita juga harus selalu mendampingi atau menyertai keluarga kita, ya. Misalnya kalau di ibadah gereja sama-sama, gitu ya, kita sama-sama dengan istri, dengan anak-anak, atau misalnya kita jalan-jalan nih, ayo kita jalan-jalan, ya kita sama-sama dengan istri, dengan anak. Jadi seorang bapak yang baik itu akan mendampingi keluarganya, ya selalu ada, selalu hadir, punya waktu untuk menjaga dan mendampingi anak-anaknya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, bapak yang baik itu dia akan memberikan teladan dan inspirasi kehidupan. Jadi peran seorang bapak itu sangat penting sekali. Nah, cuman kalau kita mau bapak yang baik mau melaksanakan 5 hal ini ya, yang pertama mengenal keluarganya dengan baik, yang kedua memberikan rasa aman, yang ketiga memberi kata pujian yang tepat dan menguatkan, yang keempat senantiasa menyertai, yang kelima memberi teladan dan inspirasi kehidupan. Nah, untuk bisa melaksanakan 5 hal ini, kita perlu pertolongan Roh Kudus, ya, karena tanpa pertolongan daripada Roh Kudus kita tidak bisa menjadi bapa yang baik, ya. Kita tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri, karena di dalam firman Tuhan dikatakan seorang suami harus mengasihi istrinya, ya. Nah, kalau dia mengasihi istrinya, berarti dia juga harus mengasihi anak-anaknya, ya. Dia harus mengasihi keluarganya. Nah, itulah peran seorang bapak yang baik. Nah, minggu kemarin saya senang sekali mendengar kesaksian daripada Kak Lodi tentang bagaimana bapaknya bisa berubah, ya, dari yang kehidupan lamanya, tapi Tuhan pulihkan menjadi sekarang 180 derajat berubahnya, ya. Nah, itu luar biasa sekali. Itu betul-betul satu contoh. Nah, itu betul seorang bapak yang baik itu seperti itu, ya. Kalau dulu mungkin kita hidup, bapaknya hidup di dalam hal yang tidak baik, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti Tuhan bisa ubahkan kalau kita selalu mendoakan orang tua kita agar mereka bisa menjadi bapak yang baik. Nah, demikian juga dengan ini saya sharing ya tentang bapak saya juga. Saya juga sedikit bersharing. Nah, bapak saya itu sebelum dia kan merantau ke Papua itu tahun 70. Ya, tahun 70 dia menjadi pegawai negeri di Papua. Kalau saya itu kan aslinya dari Ambon, Kak Lodi. Tetapi saya lahir dan besarnya di Papua. Nah, jadi Bapak sama Mama itu merantau dari Ambon ke Papua itu tahun 70. Nah, sebelum Bapak itu merantau ke Papua, sama kakek saya itu dia dikasih Alkitab. Kakek saya yang kasih Alkitab, dia kasih sama Bapak saya, dia bilang, inilah hidup kamu, ya. Kamu bawa ini, baca ini dimanapun kamu berada, hidup kamu itu ada di dalam ini, Alkitab ini. Nah, makanya kakek saya itu memberkati bapak saya, ya. Bapak saya itu berhasil, ya, diberkati, bahkan puji Tuhan, bapak saya umur panjang sampai saat ini, ya. Walaupun ya memang sebagai orang tua umurnya sudah 78, tapi puji Tuhan ya memang ada seringkali kadang sakit ya sebagai orang tua, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan
kesembuhan dan kesehatan. Ya, itulah saya selalu teringat itu dulu pernah ya waktu kecil itu saya tuh Kak Lodi tahu sekolah minggu nggak? Tahu ya. Nah, suatu kali saya itu tidak mau ke sekolah minggu. Saya tidak mau, saya malas sekali. Nah, terus saya malah nonton televisi, kemudian akhirnya saya dipukulin papa saya. Tapi saya menangis, terus saya menangis, dipukulin gara-gara tidak mau sekolah minggu. Tapi dari situ tuh saya jadi tahu, oh iya betul. Sebenarnya kita dididik orang tua itu supaya kita itu takut sama Tuhan, kita mengenal Tuhan ya. Ya walaupun mungkin papa saya pukul saya pakai itu ya, pakai sapu ya, sapu lidi itu ya, dipukulin gitu. Nah, tapi saya tidak ada rasa ini, justru saya merasa, oh iya, orang tua saya ingin saya itu menjadi anak yang takut akan Tuhan ya. Jadi walaupun saya dipukul di pantat, tapi saya percaya itu semua didikan untuk kebaikan saya begitu. Jadi saya sangat sangat bangga sekali dengan bapak saya. Waktu kecil kami sebelum makan itu kami sekeluarga berkumpul, kemudian kami disuruh berdoa ya ganti-gantian ya, saya kemudian kakak saya yang pertama, kakak saya yang kedua, kami ganti-gantian berdoa. Jadi kami diajar untuk pertama baca Alkitab dulu, baca Alkitab, nanti Bapak yang menjelaskan pengertiannya, lalu kami ganti-gantian berdoa. Itu saya ingat sampai sekarang, setiap kami beribadah itu, waktu kecil itu saya teringat sekali. Nah sekarang puji Tuhan, kami tiap jam 6 sore ya, kami ibadah keluarga ya, saya dengan papa dan mama saya di Papua, kami pakai WhatsApp ya, pakai video call, kami ibadah keluarga setiap hari jam 6 sore sampai jam setengah 7, kadang setengah 7 lebih gitu. Nah, kemudian kemarin itu papa dan mama saya sakit. Kalau di nah, ibu ini tahu, bapak saya itu jatuh. Jatuh karena apa? Sudah beberapa kali itu jatuh. Ternyata 5 kali kalau di kemarin. Sebelumnya 2 bulan yang lalu itu juga jatuh juga. Ternyata kata dokter, papa saya itu kurang banyak minum. Yang pertama, kemudian malas minum susu. Jadi dibilang kayak kurang gizi. Padahal sebenarnya makanan itu banyak kalau di. Cuman bapak itu memang keras kepala, jarang minum, jarang makannya juga sedikit sekali, jarang minum susu, tidak pernah. Satu hari itu kalau di cuman minum itu 2 gelas. Bayangkan bagaimana orang minum satu hari cuma 2 gelas air putih. Saya minum satu hari itu bisa habis 2 liter. Bapak saya cuma minum 2 gelas. Jadi kata dokter itu kurang gizi dan peredaran darahnya tidak lancar sehingga darah yang naik ke otak itu oksigen ya, sirkulasi darah itu kan dia memompa oksigen ke otak. Nah kalau tidak ada yang memompa pakai air, jadinya pusing. Nah papa saya itu jatuh berkali-kali sampai 5 kali. Ya puji Tuhan di sana ada keponakan saya laki-laki, dia jemput bawa ke dokter, kemudian disuntik ya vitamin begitu ya, supaya bapak saya itu bisa kuat lagi. Makanya kemarin itu tadi sudah bisa kami beribadah keluarga ya, puji Tuhan ya, berkat doa dari teman-teman, papa saya sudah agak enakan ya. Saya bilang jangan malas minum, tidak boleh malas minum, harus banyak minum ya, pagi-pagi minum susu, makan telur rebus ya. Bapak saya itu kemarin malah minum Sprite, bayangkan. Padahal sudah dikasih obat, siangnya tadi ya,
tadi siang itu malah minum Sprite. Untung dilihat sama mama saya langsung buang Sprite-nya. Bilang, ini lagi minum obat kok malah minum Sprite, sembarangan betul bapak saya. Terus akhirnya tadi saya bilang, jangan minum Sprite, itu tidak baik. Minum air putih hangat ya. Memang bapak saya itu agak keras kepala kalau dibilang, tapi ya namanya orang tua ya memang begitu. Makanya tadi saya bilang kalau itu minum air putih yang banyak, pagi minum susu, makan telur rebus, makan pisang itu kan bagus kan pisang itu. Mungkin ini ya, kan suruh minum air putih tapi mau yang agak manis-manis. Iya, mungkin kalau saya tuh nggak tahu memang dari dulu tuh suka minum minuman suka minum air putih, jadi kan Sprite juga air putih. Tapi ada manis-manis. Makanya untung tadi mama saya tuh melihat langsung, mama saya marah. Dia bilang, kan lagi minum obat kok malah minum Sprite, kan tidak boleh. Akhirnya dibuang itu Sprite-nya dibuang. Nah sudah, makanya tadi saya kasih nasihat, Bapak jangan minum Sprite, minum air putih ya. Kalau kita tidak minum air putih, bagaimana sirkulasi darah di dalam tubuh kita ini lancar? Dia tidak akan lancar, makanya harus minum air putih. Kalau 1 hari 2 gelas, aduh rasanya bagaimana itu kalau di sehari 4 gelas kalau minum. Saya setiap hari itu harus minum air banyak. Apalagi kalau siang-siang itu ya saya butuh air yang banyak untuk dikonsumsi. Nah, itu dia. Kalau bapak saya tuh bisa dipikirkan coba cuman 1 hari itu 2 gelas. Itu bagaimana rasanya coba? Enggak cukup. Ya, saya tuh juga heran kok bisa begitu bapak saya. Coba saya nggak bisa bayangkan 1 hari cuma minum 2 gelas air putih. Itu rasanya kayak kurang. Makanya ya pusing betul, memang pusing karena memang darahnya nggak lancar gitu ya. Makanya tadi saya nasihatin, ayo Bapak minum air putih paling tidak 1 hari 3-4 gelas ya. Jangan malas-malas minum air putih. Nah, makanya mama saya tadi pagi sudah bikinin susu, terus kasih telur rebus, terus suruh kasih minum air putih. Siangnya minum Sprite. Aduh. Tapi puji Tuhan, ya, mama saya kan kemarin tes ini apa? Tes antigen itu kan hasilnya positif, tapi kami mengimani itu bukan COVID, tetapi kami mengimani itu hanya sakit flu biasa. Makanya tadi mama saya sudah bisa ikut ibadah juga, ya walaupun masih agak sedikit ada apa, ya sedikit lemas ada masih, cuman batuk juga masih ada ya. Tapi puji Tuhan sih bisa ikut ibadah sama-sama sampai selesai ya. Saya percaya pasti papa saya, mama saya pasti akan sembuh lagi. Saya percaya bahwa doa-doa dari teman-teman semua itu akan membantu memberikan ya kita mungkin berjauhan tetapi kita percaya lewat doa Tuhan Yesus yang bekerja untuk memberikan kesembuhan buat orang tua saya di sana. Ya, itu yang mau saya sharingkan tentang papa saya ya. Jadi ya papa saya itu menjadi teladan ya. Dia memang orangnya takut akan Tuhan ya. Dia memang sering mendidik kami dari kecil itu untuk taat sama Tuhan, takut sama Tuhan. Saya bersyukur punya orang tua, papa dan mama yang selalu mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Ya, saya bersyukur di situ dan ya melalui papa dan mama saya itu saya juga menjadi sadar bahwa tanpa tanpa bimbingan daripada mereka ya tidak mungkin kita bisa seperti sekarang ini gitu ya. Jadi ya itulah ya yang saya menjadi teladan dari
bapak saya itu ya, saya berdoa papa dan mama saya umur panjang ya, selalu sehat ya, itu selalu menjadi doa saya. Itu yang menjadi sharing saya pada malam hari ini ya. Mungkin Ibu Lydia silakan mau di-sharingkan, silakan ya, gantian. Ya, sebelum semuanya. Ini sebenarnya panggungnya buat pria ya, Bu sama Kalodi. Ini wanitanya minggu depan. Ya, tapi kan kita juga punya bapak juga ya. Atau punya pasangan Betul. suami. Kalau ngomongin tadi Pak Mario udah ngomongin papanya ya. Iya benar, memang kalau bapak mertua saya, bapaknya Pak Mario itu orangnya baik, baiknya tuh baik sekali gitu. Jadi kayak dia tuh kalau ngomong tuh pasti sambil tersenyum. Jadi kelihatan gitu auranya tuh baik gitu ya. Dari kita ngelihat orang tuh lihat mukanya aja udah tahu oh ini orangnya baik kayak gitu. Tapi mungkin agak berbeda dari bapak saya ya. Cuman saya tuh dapat pelajaran kemarin dari pembacaan dari sharing juga tentang keluarga ini, tentang orang tua ya. Mau bagaimanapun orang tua kita, entah mungkin itu apa kurang baik atau enggak apa ya, enggak seperti yang kita pingin gitu. Tapi satu hal yang saya dapatkan, kita tuh harus tetap menghormati mereka ya. Kita tuh nggak boleh menjelek-jelekan gitu. Misalnya bapak kita nggak baik, mama kita kok nggak seperti orang lain, kadang tuh kita suka membandingkan juga ya. Tetapi saya dapat satu poin yang sebenarnya dulu tuh saya sering banget bilang ngomongin mama saya, ngomongin bapak saya karena ya mungkin karena berbeda gitu ya. Tapi setelah kemarin tahu itu kebenarannya, oh meskipun bapak atau mama kita tuh kurang takut akan Tuhan, tetapi kita sebagai anak keluarga itu harus tetap menghormati. Menghormati itu salah satunya adalah menjaga mereka dengan kita nggak boleh ngomongin kejelekan mereka gitu. Itu juga termasuk menghormati. Kalau menurut saya tuh kayak gitu. Jadi saya berdosa juga karena dulu sebelum saya tahu saya sering kayak mengeluh atau suka ngomongin gitu ya sama orang lain kayak gitu. Jadi ya Tuhan ternyata saya itu berdosa dengan orang tua saya seperti itu. Padahal dulunya nggak pernah sadar ya kan bapaknya nggak baik ya kayak gitu. Tapi ternyata itu salah. Kita tuh harus tetap menghormati karena berkat itu datangnya dari orang tua. Kalau kita nggak menghormati ya bagaimana kita mau diberkati gitu. Itu satu poin dari orang tua ya. Jadi kalau keluarga itu nggak boleh saling menjelek-jelekkan. Kita harus terus menjaga nama baik keluarga kita. Itu mungkin itu sih. Terus kalau didikan bapak, karena ya itu tadi nggak sama-sama bapak, tapi puji Tuhan saya bersyukur yang jadi bapak saya itu Tuhan sendiri, yang jadi orang tua saya justru Tuhan sendiri yang memimpin saya dari saya kecil ya. Jadi pernah waktu itu satu ayat yang pernah waktu itu kalau disampaikan itu ya, meskipun bapak dan mamanya meninggalkan, tapi Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Apa sih kayak bahasanya? Tuhan selalu menyambut. Iya, menyambut aku. Itu saya dapat tuh waktu saya masih SD, dan itu saya pegang terus sampai dulu ya, sampai menjalani hidup saya. Oh, bapak saya itu Tuhan sendiri yang selalu mengajar saya itu ya Tuhan sudah saya jadikan bapak saya gitu. Mungkin itu sih sharing dari saya. Nah ini untuk di sini pertanyaannya untuk yang wanita, bagaimana mensupport suami? Sebentar. Kalau ini kan pertanyaannya, para wanita, support apakah yang akan Anda berikan untuk pasanganmu? Nah kalau supportnya wanita itu ya jadi tiang doa. Itu nomor satu. Yang kedua itu pastinya penolong, karena sudah ditetapkan setiap wanita atau istri ya itu adalah penolong untuk suaminya. Tetapi meskipun penolong nggak boleh
tetap harus tunduk gitu ya sama suaminya. Kadang-kadang dulu ya kalau kita gajinya lebih besar tuh udah kayak pengen ini nggak mau tunduk sama suami gitu. Tapi ini firman Tuhan, kita tetap harus, meskipun kita, kalau penolong itu kan artinya kita lebih kuat, wanita itu sebenarnya lebih kuat ya. Tapi meskipun kita lebih kuat, kita juga nggak boleh nggak tunduk sama suami. Jadi luar biasa ya, Tuhan itu tetap pengen kita itu rendah hati, jangan ada kesombongan gitu. Jadi itu sih, jadi banyak belajar juga dididik Tuhan supaya untuk rendah hati ini memang agak susah ya. Waktu itu saya udah sharing juga di biji sesawi ya Bu. Tentang kesombongan. Nah, itu terus belajar supaya saya jadi rendah hati gitu. Mungkin itu sharing dari saya Pak Mario. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Bu Lydia untuk tambahannya pada malam hari ini ya. Sekarang kita ke Kak Lodi nih. Apa yang mau dibagikan sama Kak Lodi nih? Silakan Kak Lodi. Baik, Pak Mario. Ya. Saya ingin membagikan kisah perannya sebagai seorang ayah. Itu saya pelajari dari keluarga saya sendiri. Ya. Kalau dulu seperti yang pernah saya seringkan, kalau dulu itu bapak saya itu orang yang tidak taat sama Tuhan, tidak support sama keluarganya. Tapi ya saya puji Tuhan, akhir-akhir ini saya bisa melihat bagaimana cara Tuhan itu mengubah hidupnya, dan saya bisa merasakan bagaimana sosok seorang ayah yang sangat mengasihi anak-anaknya, memberi support, terus berperan menjadi seorang ayah yang sangat bertanggung jawab. Ya, saya setiap kali kalau saya mengadakan pujian penyembahan itu saya selalu menangis terus, karena saya kalau di saat teduh seperti itu, saya itu kayak melepaskan beban, melepaskan semua kepahitan yang pernah tersimpan dalam hati itu. Dan saya ingat sekali kalau bagaimana Allah itu bisa mengubahkan keluarga saya menjadi keluarga yang harmoni. Ya, saya sangat senang sekarang ini papa saya itu bisa menjadi teladan bagi kami semua. Saya ingat sekali ketika papa saya itu bertobat, papa saya itu sering menasihati kami sebagai anak-anaknya itu, papa memang tidak punya harta atau tidak punya emas untuk memberikan sebagai warisan bagi anak-anak, tapi papa punya satu, yaitu iman. Iman di dalam Tuhan Yesus itu penting sekali. Itu yang papa saya itu selalu mengingatkan kami semua, supaya kami dimanapun kami berada itu harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena pesan dari papa saya itu seperti ini. Di saat kita masih bisa berkumpul di dalam satu rumah, ya mungkin papa bisa berperan sebagai seorang ayah, papa bisa melindungi dari segala bahaya. Tapi di saat kami sebagai anak-anak itu pergi dari rumah, tentu peran sebagai seorang ayah itu tidak ada. Jadi dia tidak mungkin ikut di setiap di mana kami berada, tidak mungkin. Ya. Ya, Kak Lodi. Ya. Shalom Kak Lodi. Nggak
Nggak ada suaranya. Suaranya malah hilang Kak Lodi. Iya. Iya. Tes. Itu di mute kali. Enggak. Masih belum Kak Lodi. Di tempat Bu Indri ada nggak suaranya Kak Lodi? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada ya? Bu Indri bikin apa itu? Atau coba Kak Lodi, Kemarin warnanya sekarang oranye. Kak Lodi coba keluar terus masuk lagi Kak. Iya. Keluar Zoom dulu terus masuk lagi Kak. Kok hilang suaranya? Bentar, aku suruh keluar dulu. Nanti masuk lagi ya Kak Lodi. Nanti Kak Lodi masuk lagi ya Kak ya. Ya, oke. Kita tunggu Kak Lodi dulu ya Bu ya. Tadi mungkin ada yang itu mungkin apa? Jatuh. Ya. Iya, mungkin ada yang menelpon atau bagaimana terus suaranya jadi hilang. Ibu masih ini ya kayak apa kreativitas. Kreativitas maksudnya? Itu kemarin kayak saya lihat ada warna biru kayak apa kertas terus tadi kayak warna oranye atau saya salah lihat. Saya pikir ibu lagi bikin apa? Kertas apa ya? Atau saya yang salah lihat ya? Kayak kertas manila gitu warna biru atau map. Oh, map. Map ya. Iya. Iya. Ini kalau Ini sudah udah. gabung ya. Shalom kalau di. Hilang. Ya, Shalom. sekarang sudah kedengaran Kak. Ya. Sudah kedengaran. Bisa ya jaringannya. Ya, silakan dilanjut kalau di. Baik. Iya. Ya, saya ingat sekali pesan dari papa saya. Kalau kami harus ingat terus, kami harus dimanapun kami berada itu harus selalu mengandalkan Tuhan. Terus kami tidak boleh lupa berdoa, ya membaca firman Tuhan karena itulah yang akan menjadi penolong, menjadi perlindungan bagi kami. Jadi saya ingat sekali sampai sekarang ini saya tidak pernah lupa nasihat yang diberikan oleh papa saya. Saya sangat bersyukur ya dulunya meskipun dia sempat jadi orang jahat, tapi ya sekarang sudah syukur, saya berterima kasih sekali karena sudah bisa menjadi ayah yang baik. Amin. Ya, tapi sekarang juga mulai apa ya, mungkin semakin tambah usia semakin keras kepala ya. Keras kepala kan kemarin itu sempat sakit, flu batuk batuk pilek. Iya. Ya, jadi satu rumah itu semua sakit. Tapi saya ditelepon terus dikasih tahu kalau mereka lagi sakit semua. Terus saya bawa dalam doa dan sekarang semua sudah sehat-sehat kembali. Dan Puji Tuhan, itu Kak. Iya. mujizat Tuhan yang terjadi ya, saya bersyukur sudah sehat semua. Tapi ya seperti yang tadi Pak Mario sharingkan kalau malas minum air putih ya itu papa saya juga. Orangnya selalu harus diingatin terus harus minum air putih tapi tidak pernah mau nurut. Ya setiap hari harus diingatin harus minum air putih. Kadang ya satu hari itu bisa-bisa enggak tidak minum air putih sama sekali Pak Mario. Waduh. Sama sekali tidak mau minum air putih, tapi ya karena sering dimarahin terus, jadi mulai sedikit-sedikit ya minum, meskipun 2 gelas atau 1 gelas pun dia masih tetap minum.
Ya, seperti itu. Ada baik dan ada buruknya juga. Kita sama-sama hadapi, sama-sama lewati. Iya, Kak. Iya, seperti itu, Pak Mario. Ya, kalau boleh tahu sekarang bapaknya umur berapa, Kak Lodi? Umur 49. Oh, 49 bagus. tahun. Masih muda, Oh, masih ya mau dibilang masih setengah tua. iya masih muda itu. Iya. Setengah tua. Kayak ini, kayak mangga ya atau pepaya. Ya. Harusnya kalau masih muda, harusnya masih rajin minum ya. Harusnya. Kalau dulu itu kan senang minumnya yang mabuk-mabuk, tapi Ya, sekarang malah itu mau kalau pindah minum dari mabuknya banyak ya. Iya. Iya, coba itu Kak dibilang harus rajin minum air putih karena eh, air putih itu penting sekali buat apa? Buat peredaran darah kita. Kalau kita kurang minum air putih, nanti bisa pusing ya. Kebanyakan juga sebenarnya nggak bagus ya. Jadi satu hari itu paling tidak 1 liter lah, 8 gelas ya. Satu hari itu 8 gelas supaya apa kebutuhan air di dalam tubuh itu kan fungsinya banyak ya Kak ya. Jadi dia memompa oksigen ke otak, memompa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya kita kurang minum air, darahnya jadi kental, ya. Dia kayak lambat bergerak begitu. Nah, tubuh kita ini kan katanya dokter 70% apa 80% isinya air semua, ya. 80% itu butuh air. Nah, itu dia. Jadi kita harus banyak minum air. Bapaknya harus dikasih tahu kalau rajin-rajin minum air supaya bapaknya jangan malas-malas minum air. Tapi air putih ya, jangan Sprite kayak bapak saya. Karena mentang-mentang warnanya putih terus diminum. Untung nggak dibuang botolnya, terus taruh di kelas ya, dikirain kan kalau nggak tahu udah air putih ya. Iya. Aduh. Ya, oke. Baik. Terima kasih buat sharingnya Kak Lodi ya. Semoga papanya, mama, keluarga semua di NTT sehat selalu ya. Tuhan Yesus yang memberkati selalu ya. Terima kasih Kak Lodi. Nah, sekarang kita ke gilirannya Ibu Indri nih. Apa yang mau dibagikan nih? Silakan Bu Indri. Ya, kalau bicara tentang seorang papa ya, saya kan itu sangat indah sekali karena ya memang saya anak paling bungsu, saya itu paling disayang. Jadi waktu papa saya masih hidup itu saya selalu di dekat papa saya. Itu sekolah diantar sendiri, dia naik sepeda until itu ya, yang buat dari berapa kilo selalu naik sepeda itu kemana-mana. Dan saya yang paling senang tuh dibonceng kalau waktu kecil tuh dijemput. Jadi saya kalau libur tuh nginap di rumah kakak. Nah nanti berapa hari gitu dijemput dibawa pulang ke rumah. Nah itu lumayan jauh. Kalau dari sini, kalau naik kendaraan, kalau mobil ya 15 menit. Tapi dia naik sepeda. Kaki saya di sepedanya itu. Itu setiap kali dia duduk selalu ada saya di sebelahnya. Itu ketika saya sudah married, ya istrinya dia bilang begini, tuh itu anaknya siapa? Yohanes waktu itu masih bayi ya, dia sakit karena besar, dianya bisa tergeletak. Dia nangis, kok ada anak kecil nangis di kamarnya bersebelah. Itu anaknya Noni.
Jadi pembantu saya kalau panggil saya itu Noni, anak paling kecil. Itu anaknya Noni. Tuh, Noni itu kan masih sekolah, belum masih kecil kok punya anak katanya gitu. Jadi dia itu kira saya masih kecil terus. Jadi aku tak bisa beli pisang, kasihan itu anak itu nangis itu nggak ngerti. Noni itu nggak ngerti katanya gitu. Saya ketawa. Habis itu kalau dia dikasih roti sama mami saya pagi, roti sama susu ya, dia pakai mantel. Dia selalu minta pakai mantel. Ya ini gini, kenapa ya? Tapi itu tiap pagi kalau mau makan roti di meja dia selalu pakai mantel. Ternyata itu buat pendidikan rotinya. Oh. Lalu saya panggil. Kita makan dan jadi saya makan roti coklat roti sama coklat. Nah, mami saya lihat dari dapur, oh ternyata dia menyembunyikan roti di mantelnya itu dia kasih ke anak kesayangannya supaya tahu. Jadi yang makan roti sama minum susu coklat itu bukan papinya, tapi anaknya. Lalu dia di kamar, kakak saya itu apoteker. Kalau siang jenguk papi, kasih obat, apa, lihat kebutuhan papi saya, apa yang kurang. Bawain buat. Sama dia diambil, disembunyikan. Dan saya dipanggil, dia suruh panggil, non suruh sini. Gitu. Non dipanggil papi, ada apa? Kayak gitu. Ya, terus saya ke kamarnya. Kamu jangan jauh-jauh. Ini aja. Ini lo anggur kamu makan. Nah, yang kakak saya sama mami saya itu gini. Kok sepertinya kita itu jahat banget ya. Gak ngasih anaknya gitu. Padahal anaknya itu udah cukup loh. Tapi dia nggak percaya. Dipikir dia kira saya ini nggak dikasih sama mami sama kakak. Padahal saya ini ya biasa kan orang sehat ya makanya di meja makan tapi di kamar. Nah itu dia selalu kasih buat saya. Itu terkesan sekali saya jadi anak kesayangan. Ya saya sekarang baru ngerasa akibat terlalu disayang itu saya rugi. Nggak bisa naik motor, nggak bisa setir mobil. Karena apa? Takut anaknya kegores. Jadi belajar pun nggak boleh. Aku mau belajar sepeda, lihat teman-temannya kecil-kecil tuh naik sepeda, aku kok nggak bisa naik sepeda kayak jangan nanti jatuh, nanti tapi yang bonceng. Jadi kemana-mana dibonceng, diajak naik beca, naik beca. Akhirnya kalau dulu nyaman ya, sekarang aduh nggak bisa naik motor, diajari juga takut, diajari naik sepeda until juga nggak langsung saya nggak bisa kemana-mana saya gitu orang terlalu sayang itu repot jadi overprotect tapi saya itu ingat waktu dulu Pak Putih kalau datang itu ya apa itu ya namanya orang pacarnya datang malam minggu gitu. Tapi saya duduk nggak mau pergi. Jadi dia datang kita ngobrol ya udah mau ngobrol apa itu papi itu jagain. Sekarang Pak Budi punya cewek-cewek besar dia bilang kok kalau dulu mamimu itu nurut banget ya ada opa duduk di sebelahnya dia juga nurut. Kalau anak sekarang itu nggak bisa ya. Terus saya bilang kan Karen kemarin lusa itu ya nggak bisa kan sekarang itu pakai video call nggak perlu datang cukup video call cukup HP-nya dibawa ke kamar udah papinya nggak bisa apa-apa. Saya ketawa ya kan lebih canggih gitu. Jadi ya memang itu masa-masa itu saya kalau ingat tuh senang sekali ya. Dan saya merasa gini loh kita itu anak-anak Tuhan ya. Itu papa yang di dunia kayak gitu sayangnya apalagi Tuhan kita ya kalau kita dekat sama
sama Tuhan, kita mau duduk mandi, mau ya lebih banyak taat, itu pasti luar biasa sekali. Amin. Di dunia aja backup kita seperti itu, kalau kita jadi anak yang manis, apalagi apa kita di surga, itu pasti luar biasa sekali. Itu kita nggak minta apapun, dia udah kasih karena dia tahu. Ya, itu aja dari saya. Iya. Kalau papanya masih umur berapa sekarang, Bu Indri? Sudah di surga. Oh, sudah tidak ada. Yohanes, waktu Yohanes itu 5 bulan dia meninggal karena kanker itu besar. Itu pun saya jasa di rumah sakit 2 bulan di SHL, yang mandikan, yang rawat lukanya saya, terus yang nyuapi saya hamil Yohanes itu saya ngerawati papa saya sampai anak saya lahir. Dia sempat ini lihat Yohanes ya nggak bisa lihat jelas karena faktor usia, jadi dia raba anak saya, lu ganteng lu gitu. Saya heran dia nggak bisa lihat, tapi dia kok bisa tahu kalau itu bayi laki-laki gitu. Lu ganteng lo gitu. Jadi saya terkesan sekali dengan bapak saya itu yang nggak bisa dilupakan. Itu kalau dia makan pagi di meja, dia selalu menyembunyikan rotinya itu di mantelnya. Sampai hari ini saya itu kalau ingat segitu besar ya kasihnya papi saya itu, anak saya. Jadi saya paling disayang. Ya itu aja. Kalau Mama masih ada atau juga sudah nggak ada? Sudah semua, sudah nggak ada. Oh iya. Berarti Ya. sudah. Berarti cuman Ibu berapa bersaudara, Bu Indri? 8. Sekarang Wah, tinggal 5. banyak juga ya. Iya. Nggak bisa bayangkan ya. Semuanya di Surabaya atau beda-beda kota? Yang Pak Sugeng di Solo. Pak Sugeng Solo. Lalu yang di Surabaya itu 2, cuma yang 1 sudah meninggal. Lalu yang di Jombang ini cewek ya. 4. Sekarang udah tinggal saya sama 2 kakak perempuan. Terus yang laki tinggal yang di Solo sama di Surabaya, yang lain sudah tidak ada, sudah berpulang. Tapi iya. saya syukur dalam keluarga ini karena saya paling tinggi, jadi kesayangan. Papa meninggal, saya mami saya meninggal, saya disayang Bu Sastra. Paling disayang adik yang paling disayang. Lalu kakak saya yang di salon itu, yang Pak Agus itu juga sangat sayang sama saya. Jadi saya sekarang nggak ada yang nyayang, soalnya sudah pulang. Jauh-jauh. Sekarang Pak Sugeng yang perhatian. Dia sering kirim ini Pak Ubaja, live streaming apa, terus ada acara apa. Itu dia perhatikan. Sering aku ikut encounter, aku ikut sekolah doa. Siapa gurunya itu? Bu Maria Glorila, itu dulu muridku, tapi kamu bilang kalau adik saya katanya nggak enak katanya gitu, pas ujian nanti itu nggak enak banget nanti. Enak, iya. Ya ada ujiannya ya, Bu? Ada, nanti ada ujiannya. Makanya dulu rahasia, nggak boleh bilang kalau saya adiknya Pak Sugeng, soalnya Bu Maria dulu muridnya Pak Sugeng. Itu yang sangat-sangat perhatian sekarang sama saya ya. Saya bersyukur mereka walaupun jauh itu sangat perhatian sama saya. Iya. Amin ya. Jadi ya betul sekali Ibu Indri, tadi saya dengar Ibu Indri bilang kalau papa kita saja yang di dunia sayang sama kita, apalagi papa kita yang ada di surga. Dia pasti sangat mengasihi kita. Cuman sebagai manusia kadang kita suka bandel ya. Kita suka
nakal, tetapi walaupun kita bandel, kita nakal, tetap Papa kita yang di surga itu selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengasihi, menjaga kita. Ya, saya teringat dengan sebuah ayat sebentar saya buka dulu ayatnya. Kalau papanya Karen mau ikut berarti video call-nya 3 orang sambil ngawasi. Ya, anaknya cewek udah yang satu mau SMP, yang satu SMA. Ya, lucu kali ya kalau pacaran pakai video call terus ada papanya di sini. Yang pacarnya Karen tuh panggil papi, sudah panggil papi. Makanya Pak Budi bilang, ya anak sekarang itu baru PDKT udah panggil papi, berani panggil saya papi. Iya, baik. Jadi saya ingin bagikan ayat ini dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8. Ini ayatnya itu tentang Filipus, salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, di sana Filipus bilang begini, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, ayat ini memang kalau secara di dalam konteksnya, Filipus itu sudah bertahun-tahun sekian lama mengikuti Yesus, tapi dia belum mengerti bahwa Yesus itu dengan Bapa itu adalah satu. Nah, tetapi yang saya tangkap dari ayat ini, yang menjadi perenungan juga buat saya juga, bahwa saat ini begitu banyak sekali anak-anak yang kehilangan sosok Bapa, ya, banyak sekali anak-anak yang mereka ditinggalkan oleh bapaknya sehingga mereka kekurangan kasih sayang. Nah, saya teringat dengan salah seorang hamba Tuhan, dia bekerja untuk mengumpulkan anak-anak yang mereka orang tuanya itu ditinggalkan orang tuanya begitu ya. Jadi ada yang yatim piatu, ada yang memang karena ditinggal sama orang tuanya ya. Itu menjadi ini buat saya perenungan bahwa sekarang itu banyak sekali anak-anak yang mereka membutuhkan kasih sayang daripada orang tua ya. Kalau kata Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Artinya Tuhan itu begitu mengasihi kita. Begitu Filipus itu menanyakan itu bukan karena apa? Karena dia tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus selama itu tuh selalu mendampingi dia sebagai bapaknya. Nah, oleh karena itu yang menjadi perenungan saya, kita mari menjadi untuk apa? Angkat dulu. Mari kita menjadi sosok yang mengasihi mereka yang anak-anak yang kurang mampu ya. Kalau misalnya kita kenal ada anak-anak yang yatim piatu atau anak-anak yang mereka ditinggalkan orang tuanya, ya kita harus mengasihi mereka ya. Kita harus memberikan perhatian kita, kasih sayang kita, karena banyak sekali anak-anak. Dunia ini semakin hari semakin rusak ya. Banyak orang tua yang banyak cowok cewek yang mereka pacaran terus tidak bertanggung jawab, akhirnya melahirkan anaknya dibuang, ada yang diaborsi, ya betapa jahatnya sekali mereka ya. Tetapi ya itulah anak-anak itu yang perlu kita kasihi ya, karena memang mereka membutuhkan kasih sayang ya, kasih sayang daripada orang tua, seorang bapak. Nah, kayak minggu kemarin kalau kita ikut ibadah ada kesaksian itu diputar di ibadah itu ya. Jadi saya ingat kesaksiannya itu
dia itu ada seorang anak perempuan, dia ditinggal oleh bapaknya sama ibunya sama adik-adiknya itu ditinggalin sama bapaknya pindah ke kota lain. Kemudian ibunya ini nyusulin bapaknya ke kota tersebut. Nah, akhirnya anak-anaknya itu jadi terlantar. Sampai adiknya perempuan yang bersaksi ini yang paling kecil itu, waktu masih SD itu dia bilang, saya tidak akan hadir di penguburan bapak saya kalau dia mati. Betapa dia begitu benci sama bapaknya. Nah, karena bapaknya meninggalkan dia dalam kondisi begitu, ya. Nah, tetapi pada akhirnya ketika dia sudah SMA, dia datang kepada bapaknya di kota lain, ya, di Manado apa di Gorontalo saya lupa. Dia datang, dia malah minta ampun sama bapaknya. Saya dulu pernah bersumpah seperti ini, saya mohon maafkan, ampuni saya tetap mengasihi Bapak sebagai ayah saya. Nah, itu kesaksian kemarin itu luar biasa juga. Jadi kita lihat dari situ betapa banyak orang tua yang karena mereka egois, ya, ada sesuatu yang mereka untuk kepentingan sendiri, malah kasihan anak-anaknya. Jadi mulai saat ini kita mari menjadi orang tua yang baik. Nah, kalau dalam minggu ini gilirannya bapak-bapak, nah besok hari Minggu gilirannya ibu-ibu nih ya, perempuan-perempuan. Ya, jadi Ibu Lydia ya siap-siap juga minggu depan harus berbagi Itu tentang. judulnya wanita hebat. Nah, judulnya wanita hebat. Ya, jadi harus jadi wanita-wanita yang hebat. Kalau di Alkitab itu kan banyak wanita-wanita yang hebat ya, seperti Ruth, Naomi, Esther, ya pokoknya banyak lah, Maria dan lain sebagainya, banyak wanita-wanita hebat. Nah, jadi kalau minggu ini kita ya Lydia juga, ya penjual kain ungu itu. Nah, jadi mari kita terus memiliki keluarga yang betul-betul ini bulan-bulan tentang membahas keluarga. Nah, melalui pembahasan kita di bulan ini, semoga kita semakin mengasihi keluarga kita, mengasihi ayah kita, mengasihi ibu kita. Nah, kita juga sebagai orang tua, seperti Ibu Indri, mengasihi anak-anaknya, ya. Anak-anak tuh menghormati. Iya, tetap harus orang tua juga mengasihi juga anak-anaknya, ya, dan anak-anak menghormati orang tua seperti itu. Jadi ya itu yang kita pelajari pada minggu ini. Ya, saya juga mungkin belum sempurna ya mungkin buat Ibu Lydia, tetapi saya berusaha untuk terus terus berusaha untuk memberikan teladan, memberikan kasih. Ya, suami itu di Alkitab dibilang harus mengasihi istri. Nah, kalau istri dibilang harus menghormati suami, ya, atau tunduk kepada suami, betul. Nah, jadi ya jangan nunduk ya, harus tunduk. kalau mau ditanyakan apakah saya sudah mengasihi Ibu Lydia, jangan tanya ke saya ya, tapi tanyanya ke Ibu Lydia ya. Kalau tanya ke saya nanti, kalau takutnya dikira saya bohong atau bagaimana. Tetapi ya memang ya saya terus belajar supaya untuk bisa mengasihi lebih dan lebih ya. Sebagai manusia kita pasti ada kekurangan, tapi puji Tuhan ya saya ingin terus belajar untuk lebih mengasihi dari hari ke hari, seperti yang tadi nomor 5 itu ya, terus menjadi teladan dan mengasihi. Itu dari saya ya, yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Ya, apakah ada tambahan lagi dari Kak Lodi atau Ibu Indri sebelum kita tutup? Ya, ini sedikit sekali. Ya, silakan Bu Indri. Banyak nggak apa-apa.
sekolah doa ini mungkin agak menyimpang sedikit. Saya waktu sekolah doa ini terkesan sekali buat saya setiap hari menjadi seperti teringat dia. Waktu itu Pak Dendi bilang sering kita itu dibangunkan pada malam hari, pada saat kita tidur kita nggak tahu setengah 1, jam 2, mungkin jam 12 kita sering dibangunkan. Nah, tahu tidak pada saat kita tidur itu Tuhan menjaga kita. Ketika kita bangun, seringkali kita nggak nyapa loh, tapi kita langsung pegang HP, cek siapa yang iya betul. Kan Bapak yang sudah menunggu kita dari tidak tahu Bapak menunggu kita ya. Dia menunggu kita. Kok nggak diajak ngobrol, kok nggak diajak curhat, kok nggak disapa ya. Tapi kita malah langsung pegang HP. Jadi nggak dipeduli. Itu saya seperti apa ya, teringat terus gitu. Jadi kayak gini iya ya. Kita itu jadi anak itu nggak sopan banget gitu. Tidur pada kita tidur dijagain, tapi begitu bangun kita nggak menyapa, malah kita pegang HP. Siapa tadi yang angkat kita? Ini menjadi perenungan semua. Saya waktu itu benar-benar tapi apa yang disampaikan Pak Dendi ini, jadi sampai hari ini saya mau belajar untuk hari. Jadi ketika bangun kita sapa dulu Bapak kita, jangan langsung kita lihat siapa yang chat kita. Betul, terima kasih Bu Indri. Iya, itu aja. Ya, betul sekali Ibu. Jadi itu pun seperti yang saya sering lakukan ya. Dulu saya setiap bangun pasti saya cari nomor 1 HP dulu ya, tetapi saya berenung ternyata kita sudah tidur malam, kita dijaga dengan baik, ya pagi-pagi kita bangun, kita berdoa dulu, kita mengucap syukur, kita berterima kasih, Tuhan sudah menjaga kita sepanjang malam, kita mencari Tuhan terlebih dahulu ya. Jangan cari HP tapi cari Tuhan dulu ya. Setelah kita sudah berdoa ya, baru kalau mau baca firman dulu ya. Setelah itu baru ya kalau kita mau lihat HP boleh, tapi pastikan yang pertama kita bangun, kita harus berdoa, kita harus mengucap syukur ya bahwa Tuhan sudah menjaga kita bisa dibangunkan pada pagi hari ya. Itu suatu anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Jadi jangan sampai bangun terus pegang HP ya, itu tidak boleh. Itu Tuhan cemburu nanti sama HP-nya malah. Ya, Tuhan cemburu sama HP-nya. Jadi ingat, bangun kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah mau pegang HP boleh, tetapi jangan lupa juga baca firman ya, baca firman. Ya, misalnya mau pujian penyembahan, boleh ya. Itu yang harus kita lakukan setiap pagi. Begitupun juga sebelum tidur ya. Ingat, kita harus berdoa dulu sebelum tidur ya. Saya juga berterima kasih Kak Lodi sering kirim renungan ya. Saya baca sebelum tidur itu renungannya, kemudian setelah dibaca baru berdoa ya, saya berdoa baru tidur. Jadi terima kasih sekali juga untuk Kak Lodi untuk renungannya yang dikirim ya, sangat memberkati ya. Jadi terus ya Kak Lodi, jangan bosan-bosan kirim renungan ya, supaya itu bisa menjadi makanan rohani untuk kita semua Kak Lodi. Iya. Terima kasih banyak buat ya. Kalau dia mau menambahkan sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup, ya. Ini dari komunitas saya, kebetulan ada yang minta dukungan doa, nanti kita akan doakan sama-sama. Dari Kak Eli ya, dia mohon dukungan doa, hasil PCR-nya itu masih positif. Dan
dia juga minta bantuan buat saudara dia yang terkena COVID juga, yaitu Pak Indra, Ibu Florence, dan Pak Saragih. Ya, jadi dia mohon dukungan doa juga buat ponakan dia yang bernama Iren dan Kayla yang rencananya besok mau PCR juga supaya hasilnya negatif, soalnya masih kecil-kecil. Ya, nanti saya akan bawa dalam doa. Ya, nanti Kak Lodi sama Ibu Indri sama Ibu Lydia ikut sehati di dalam doa, kita berdoa buat saudara kita ini. Ya, buat Michael juga ya, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena sakit asam lambung. Ya, kita juga sama-sama akan bawa di dalam doa. Ya, kemudian juga cucunya Bu Elia sama anaknya itu, puji Tuhan sih sudah agak baik ya, sudah membaik ya. Kan waktu itu cucunya dirawat di rumah sakit itu ya, sesak napas, tapi puji Tuhan sudah baik, sudah pulang. Anaknya juga yang batuk-batuk itu juga sudah baik. Tetangganya yang malah kena satu keluarga. Makanya Ibu Elia juga minta bantuan supaya tetangganya ini dipulihkan dari COVID-19. Ya, mungkin dari Kak Lodi ada yang mau dibawa dalam doa pada malam hari ini, Kak Lodi? Kalau saya tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh iya, secara umum saja ya Kak ya, untuk keluarga ya, untuk pekerjaan Kak Lodi, ya baik. Ya, kalau dari Ibu Indri ada yang mau dibawa dalam doa, Bu Indri? Ya kemarin namanya Kak Ardo kita bawa doa. Oh iya, namanya Kak Ardo. Iya. Oh iya, kalau untuk yang jemaat di tempat Ibu Indri, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, apakah sudah ada banyak yang negatif? Kalau untuk jemaat sudah banyak yang sembuh, tapi untuk Jombang, wilayah Jombang tertinggi. Iya, iya. Ya, persebarannya sangat tinggi di Jombang. Jawa Timur. OTG, dan mereka kalau batuk apa itu tidak tes ya. Tidak mau tes. Jadi, dan mereka ya saya tidak tahu, tapi tadi hasil pengumumannya itu COVID tertinggi di Jombang, di wilayah Jombang ini, Jombang Kota. Karena di yang daerah-daerah itu 15, 20 gitu. Tapi yang Jombang Kota itu 140. Sangat tinggi. Iya. Iya, kita nanti bawa dalam doa juga ya, supaya pemulihan boleh terjadi buat bangsa Indonesia ya. COVID ini semoga bisa berlalu, orang-orang diberikan hikmat ya. Karena saya lihat juga banyak orang-orang yang mereka pergi kemana-mana tidak pakai masker loh, hebat loh. Saya tuh bilang, wah hebat sekali gitu. Kita aja pakai masker tidak satu loh Bu. Saya tadi tuh pakai masker tuh 3, 2, paling tidak 2. Ini mereka hebat loh, bisa pergi tanpa pakai masker. Saya bilang, wah hebat juga ya. Ya saya nggak tahu ya, tapi maksudnya kita berdoa supaya mereka diberikan hikmat ya, supaya mereka juga, kan kasihan kalau mereka terkena, keluarganya di rumah ikut kena juga ya, kasihan juga. Jadi kita akan bawa dalam doa juga. Iya, Pak Mario, saya mau tanya, itu Bu Elia itu sakitnya itu batuk pilek ya? Kalau anaknya yang batuk. Kemudian kalau cucunya itu sesak napas. Kalau Ibu Elianya, puji Tuhan tidak. Puji Tuhan Bu Elia tidak sakit. Iya. Jadi yang sakit itu anaknya sama cucunya, tapi puji Tuhan kalau sudah mulai sembuh sih, sudah mulai sembuh. Iya. Kalau masih, ya, kalau
itu tenggorokannya kalau belum baik itu suruh minum air hangat aja, Pak. Minum air hangat terus. Bisa hilang sendiri itu. Betul. Betul, iya. Kayak Ibu Indri kan kemarin waktu tenggorokannya nggak enak kan minum air putih hangat terus. Iya. Iya. Dikasih itu minyak kayu putih. Kadang ada yang kasih garam juga, Kak, kasih garam dikit. Garam. Iya, kalau yang nggak bisa pakai garam, bisa pakai minyak kayu putih. Ya. Rasanya jadi kayak Sprite nggak itu? Iya, jadi yang penting tidak takut. Yang penting tidak khawatir saja, pasti semua baik-baik saja. Amin. Jadi kita jangan panik juga ya, kita harus punya iman ya bahwa kita punya Tuhan yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit. Jadi kalau kita misalnya ada teman yang sedang sakit, kita harus bangkitkan iman mereka supaya jangan takut, jangan panik ya, supaya mereka bisa semangat, sukacita, karena ada firman-Nya kan di Amsal itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, kalau hati kita takut, itu manjur, obat yang manjur. Kalau hati kita takut, khawatir, ya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Betul sekali, Kak Lodi. Jadi, walaupun mungkin kita sedang sakit, ya kita tetap gembira aja, sukacita aja ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu pasti bisa menyembuhkan kita. Iya, itu dipercaya karena firman Tuhan itu ya dan amin kan. Itu sudah pasti obatnya. Manjur. Manjur, iya. Kalau semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Iya, betul sekali kalau kita sudah semangatnya sudah patah, sudah khawatir, sudah ketakutan, ya imunnya itu semakin turun ya, malah justru sakitnya semakin parah. Tapi kita harus lawan sukacita, gembira ya, senang. Kalau di sama Bu Indri harus terus sukacita. Amin. Ya, oke, nanti saya akan bawa dalam doa untuk permohonan doa ini. Ya, nanti teman-teman boleh bantu di dalam hatinya, kita sama-sama berdoa, kita sehati, kita bawa saudara-saudara kita ini ya. Oke, baik. Kita akan sama-sama merendahkan hati kita mohon pertolongan daripada Roh Kudus, agar Roh Kudus yang membantu kita di dalam berdoa. Baik, mari kita berdoa. Selamat malam, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah Komsel Salt and Light ini ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh belajar tentang arti penting keluarga, apalagi kehadiran seorang ayah itu begitu penting di dalam sebuah keluarga Tuhan. Karena begitu seperti Bapa di surga yang mengasihi kami juga rindu memiliki bapak-bapak atau ayah-ayah yang ada di dunia yang mengasihi kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya ayah kami ya boleh menjadi ayah yang baik, boleh menjadi ayah yang bertanggung jawab, yang selalu menjadi pelindung bagi keluarganya, memberikan rasa aman untuk keluarganya, dan selalu mengasihi keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui perenungan kami, sharing kami pada malam hari ini, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Jangan sampai berhenti di situ aja Tuhan, tetapi kami mau merenungkan bahwa kalau Bapa kami yang di dunia saja baik sama kami, apalagi Bapa kami yang ada di dalam surga. Betapa baiknya Dia
sungguh baik, sangat baik buat setiap kami anak-anaknya ini. Sehingga kami boleh memanggil dia Bapa, dan kami boleh dipanggil anak-anaknya yang dikasihinya. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang hadir pada malam hari ini. Kami berdoa untuk Kak Lodi Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau menambah-nambahkan hikmat, pengetahuan, dan juga tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan Kak Lodi. Sehingga Kak Lodi semakin hari semakin melekat sama Tuhan Yesus. Boleh semakin melekat sama Tuhan Yesus. Kalau sudah melekat sama Tuhan Yesus, maka kemanapun Kak Lodi berada, Tuhan Yesus pasti selalu berada dengan Kak Lodi. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati Kak Lodi di dalam pekerjaannya, Engkau memberkati Kak Lodi di dalam pelayanannya, Engkau memberkati Kak Lodi di dalam apapun yang dia lakukan. Dan semua yang dia lakukan bersama dengan Roh Kudus, Tuhan buat menjadi berhasil, Tuhan buat menjadi berkat bagi kehidupan pribadinya, maupun bagi setiap orang yang dia ditempatkan di situ ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan selalu kesehatan, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera buat Kak Lodi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat dengan orang tua dan keluarga daripada Kak Lodi yang ada di NTT Tuhan. Kiranya Tuhan selalu jaga mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati dengan damai sejahtera, Tuhan berkati dengan kekuatan dan pengharapan, dan terlebih Tuhan juga berikan mereka kesehatan, memberikan mereka berkat-berkat, apa yang mereka perlukan, Tuhan sediakan seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini juga kami berdoa untuk Ibu Indri, kami mengucap syukur Tuhan sudah pulihkan Ibu Indri dari sakit COVID-19 Tuhan. Sungguh betapa Tuhan Yesus baik. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Banyak hal yang mungkin beberapa bulan lalu tidak bisa dipahami dan dimengerti oleh Ibu Indri. Tetapi ketika dia menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan membukakan setiap jalan. Tuhan memberikan dia petunjuk-petunjuk, langkah-langkah, dan dia boleh mengalami percepatan yang luar biasa di dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, pemulihan itu tidak berhenti sampai di sini, tetapi Tuhan sedang mengerjakan pemulihan yang lainnya Tuhan. Kami percaya firman-Mu, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Tuhan akan membuat mata air di padang gurun. Itulah yang kami imani terjadi di dalam kehidupan Ibu Indri sekeluarga, juga di dalam kehidupan Kak Lodi sekeluarga. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pekerjaan daripada Ibu Indri, berkati juga pelayanannya Tuhan, berkati suaminya, berkati anak-anaknya di dalam pendidikannya. Jadikan keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa berlimpah-limpah di dalam kehidupan keluarga Ibu Indri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa pada malam hari ini menyerahkan saudara kami Michael Sitinjak yang sedang berada dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak memberikan kami sakit penyakit, tetapi Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang memberikan kami kesembuhan, Tuhan yang memberikan kami pemulihan, Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Janji-Mu tidak pernah kami lupakan Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, kami sudah disembuhkan. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami mau sehati, kami mau sepakat bersama-sama
karena kami percaya di mana 2-3 orang bersehati bersepakat, maka Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab doa kami. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehati, kami sepakat di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara kami Michael yang sedang terbaring karena sakit asam lambungnya. Segala sakit asam lambung, segala organ-organ tubuh yang tidak normal Tuhan, pada malam hari ini juga kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, seturut dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu iman percaya kami Tuhan. Kami yakini, kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa setiap keluarga-keluarga kami yang ada di Komsel Salt and Light ini, untuk Ibu Elia Tuhan, Engkau memberkati dia di dalam pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangganya, berkati anak-anaknya. Demikian juga untuk teman-teman kami yang lain, Ibu Friska, Ibu Kesia, juga buat Kak Willy, dan semua yang ada di dalam Komsel Salt and Light ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan, walaupun kami terpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah bisa dipisahkan. Tuhan selalu mengasihi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga kami ingin berdoa untuk saudara kami Kak Eli Tuhan yang berada di Medan. Tuhan, kami berdoa kalau pada malam hari ini hasil tes PCR-nya positif Tuhan. Kami percaya itu hanya tes, itu hanya alat biasa Tuhan. Tetapi Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupnya. Tuhan yang pegang kendali penuh atas hidupnya Tuhan. Mau tes apapun, kami percaya saat ini Tuhan, oleh bilur-bilur darah Yesus, saudara kami Kak Eli sudah menerima kesembuhan. Hasil tes mau positif, mau apapun, oleh bilur darah Yesus Tuhan kami perkatakan itu sudah sembuh. Darah Yesus yang membasuh, darah Yesus yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, darah anak domba Allah itu, darah yang berkuasa di atas segala sakit penyakit. Kami perkatakan saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya, sudah kesembuhan sudah terjadi untuk Pak Eli. Kami juga berdoa untuk saudara-saudaranya Pak Indra, Ibu Florence, Pak Saragi, kemudian juga untuk ponakannya yang akan tes PCR Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang punya kendali penuh atas hidupnya. Oleh karena itu Tuhan, kami berani mengatakan dengan iman percaya kami Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan orang, bahkan Tuhan membangkitkan orang mati, maka kuasa itu juga sama terjadi, masih ada sampai saat ini. Kami imani, kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang sama itu terjadi juga atas saudara kami Kak Eli beserta saudara-saudaranya dan keponakan-keponakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Engkau sungguh Allah yang dahsyat, Engkau sungguh Allah yang ajaib Tuhan. Kami mempersembahkan segala pujian kami, segala ucapan syukur kami, segala kebesaran, segala keagungan kami persembahkan hanya bagi-Mu. Karena segala kemuliaan itu hanya layak bagi-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba dan juga buat istri hamba Lydia. Kiranya Engkau senantiasa memelihara kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami boleh menjadi penjala-penjala jiwa, kami boleh
membawa setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk datang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, selama kami punya kemauan, utuslah kami, maka Engkau pasti akan memperlengkapi kami. Bukan hanya kami, tetapi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan mengutus kami, Tuhan yang akan memperlengkapi kami, sehingga kami boleh menjadi saluran keselamatan bagi setiap orang yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah Tuhan pada malam hari ini, kami akan beristirahat, kiranya Tuhan yang jaga kami boleh membaringkan tubuh kami boleh tidur dengan nyenyak Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan lagi kekuatan yang baru besok pagi. Kami boleh kembali bangun besok pagi dengan tubuh yang semakin sehat, dengan tubuh yang semakin kuat. Kami boleh mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan berpisah Tuhan, mari sama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pekerjaanmu, pendidikanmu, pendidikan anak-anakmu oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah juga kesehatanmu, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Darah Yesus itu yang senantiasa menjaga, menyertai tubuhmu, dan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Kami perkatakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkatilah kita semua untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang, sehingga nama Tuhan Yesus yang senantiasa dipermuliakan. Dan kami akan berpisah untuk menerima kasih dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita yang sudah terima berkat Tuhan, kita katakan amin. Ya, baik. Terima kasih buat Ibu Indri malam hari ini waktunya. Ya, salam sehat selalu, selamat beristirahat. Kak Lodi, terima kasih banyak Kak Lodi ya. Tetap semangat Kak Lodi ya, sehat, jaga kesehatan ya. Kita semua jaga kesehatan ya. Jangan sampai tidak pakai masker kemana-mana ya. Jaga kesehatan selalu. Ya. Jangan lupa berdoa ya, terus bawa peperangan dalam doa ya untuk setiap kita. Terus peperangan rohani di dalam doa ya, doa peperangan. Ya, oke. Ya, oke. Selamat beristirahat kalau selamat beristirahat Ibu Indri. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.